Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pramana Hakim dengan NIM 23416226201210 dari kelas TI 23B. Proses manufaktur turning. Apa itu turning? Turning adalah salah satu permesinan yang digunakan untuk membentuk benda kerja menjadi silindris dengan cara memutar benda kerja terhadap alat potong. Nah, proses ini dilakukan menggunakan mesin bubut atau lathe, di mana benda kerja dijepit pada cak dan diputar oleh spindle. Sementara alat bergerak maju mundur atau menyamping untuk mengikis material. Dengan turning, kita dapat menghasilkan berbagai bentuk seperti poros, ulir, lubang, bahkan kerucut gitu loh, hingga permukaan yang halus dan presisi. Berikut ada tujuan dan fungsi. Tujuan utama dari proses turning adalah untuk mengubah bentuk ukuran. Nah, dari yang tadi nih yang disebutkan ada poros atau ulir, ini ada ulir-ulir. Nah, jadi nanti ininya nih yang memutar dia. Jadi tujuan utama dari proses turning adalah untuk mengubah bentuk ukuran dan permukaan benda menjadi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jadi fungsi turning ini mencakup pembuatan komponen mekanis yang berbentuk silindris atau bundar seperti poros, roda gigi, pipa berulir, dan komponen mesin lainnya. Proses ini banyak digunakan untuk industri otomotif gitu, serta terutama dalam dunia permesinan karena kemampuannya untuk menghasilkan bagian yang presisi dan seragam. Lanjut, ada prinsip kerja turning. Jadi proses turning ini bekerja berdasarkan prinsip rotasi benda, prinsip putaran benda, dan gerakan linear alat potong. Nah, jadi benda kerja ini dijepit kuat dan diputar dengan kecepatan tertentu. Sementara itu alatnya dipotong dengan tajam. Alat potong yang tajam akan digerakkan secara linear atau melintang oleh carry edge untuk mengikis permukaan benda kerja. Interaksi antara putaran benda kerja dan gerakan alat potong. Nah, jadi inilah yang menghasilkan proses pemotongan atau hasil akhir dari turning tergantung pada kecepatan potong. Jadi hasil akhir dari turning ini tergantung pada kecepatan potong atau feed rate, kedalaman potongnya, atau kualitas pahatnya, terus si ulir-ulir ininya nih kedalamannya bisa dilihat. Nah, lalu ada jenis-jenis operasi turning. Ada berbagai operasi dalam turning yang disesuaikan dalam bentuk akhir yang ingin dihasilkan. Yang pertama ada strike turning, dilakukan untuk membentuk diameter yang seragam. Lalu ada taper turning, digunakan untuk menghasilkan bentuk kerucut. Bahkan ada facing yang ada dalam teori machining juga ada facing nih. Jadi facing itu adalah proses meratakan ujung benda kerja. Lalu ada parting yang digunakan untuk memotong benda kerja, threading untuk membuat ulirnya. Selain itu juga ada knurling untuk memberikan tekstur pada permukaan, dan grooving untuk membuat alur tertentu. Jadi setiap jenis operasi ini memiliki fungsi-fungsi khusus dalam manufaktur. Apa sih kelebihannya dan apa juga kekurangannya dalam proses turning ini? Jadi turning ini memiliki beberapa kelebihan. Contoh, permukaan lebih halus serta presisi yang tinggi, serta fleksibel dalam mengerjakan berbagai bentuk
berbagai jenis logam. Lalu ada kekurangannya di sini adalah waktu ya. Waktu yang ditentukan oleh si permesinan turning ini bisa dibilang cukup lama atau relatif lama lah buat skala besar ya. Untuk skala besar dia cukup lama. Jika proses turning ini masih manual gitu loh. Jadi misalkan si proses turning ini masih manual ya lama. Jadi nggak seefisien metode produksi massal seperti die casting gitu contohnya. Jadi selain itu turning juga membutuhkan keterampilan operator. Jadi jadi operatornya harus terampil lah atau lebih teliti juga. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari turning. Untuk proses pelaksanaannya, jadi proses pelaksanaan turning itu dimulai dengan penjepitan benda kerja pada cak, lalu selanjutnya dipahat pahat dipasang pada tool, terus disetel posisinya, di setting posisinya, lalu operator menentukan parameter pemotongannya seperti apa, entah dari kecepatan pemotongannya atau cutting speednya, lalu ada feed rate-nya, lalu ada dip of cut-nya. Jadi setelah semuanya siap, mesin dijalankan dan mulai memahat atau memotong permukaan benda kerjanya. Nah, proses ini dilakukan secara bertahap dari pengupasan kasar hingga penghalusan di akhirnya. Setelah selesai, hasil kerja diperiksa untuk memastikan ukuran dan bentuk sesuai spesifikasi. Tentu saja ada toleransinya. Lalu di sini ada pengupasan, itu yang tadi, pengupasan dan finishing. Jadi turning ini biasanya dibagi menjadi 2 tahap utama, guys, yaitu rugging dan finishing. Rugging bertujuan menghilangkan material sebanyak mungkin, lalu menggunakan kedalaman potong yang besar dalam kecepatan yang tinggi. Proses ini menghasilkan bentuk kasar dari benda kerja. Setelah itu finishing dilakukanlah dengan pemotongan tipis untuk memperhalus. Jadi si pengupasan dan finishing itu saling berkaitan. Jadi dengan adanya pengupasan dia jadi kasar benda kerjanya gitu. Nah, lalu di finishing lah untuk memperhalus permukaan benda kerjanya untuk mencapai toleransi atau dimensi yang diinginkan. Nah, jadi finishing ini sangat penting untuk memastikan hasil akhir memiliki kualitas permukaan yang baik dan sesuai standar. Lalu di sini ada parameter penting. Ya, tentu saja ada berbagai proses yang masing-masingnya ada parameter penting. Salah satunya di sini ada proses turning. Nah, proses turning ini memiliki 3 parameter penting yang harus diperhatikan dalam turning: kecepatan potong atau cutting speed, feed rate, dan kedalaman potong atau depth of cut. Kecepatan potong menentukan seberapa cepat permukaan benda kerja mengenai pahat. Setelah itu ada feed rate, adalah seberapa jauh pahat bergerak dalam satu putaran benda kerja. Lalu ada kedalaman potong, menentukan ketebalan material yang dipotong dalam satu lintasan. Nah, kombinasi yang sangat tepat dari ketiga parameter yang akan mempengaruhi efisiensi pemotongan, kualitas permukaan, dan umur alat potong. Jadi enggak seenaknya lah pakai alat potong. Jadi ada parameter pentingnya. Jadi umur alat potong ini bisa panjang. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil turning. Ya, beberapa faktor penting yang mempengaruhi hasil dari proses turning ini meliputi jenis material benda kerja. Jadi jenis material benda kerja juga sangat mempengaruhi hasil akhir dari turning ini. Jadi harus disesuaikanlah dengan spesifikasi bahwa alat apa yang akan dibuat gitu loh. Lalu ada jenis dan kondisi alat potong. Jadi harus diperhatikan juga bagaimana jenis alat potongnya, kondisi alat potongnya. Ketika alat potong tidak bekerja dengan baik, akan menimbulkan trouble yang sangat besar ke dalam benda kerja gitu loh. Lalu ada kecepatan putaran yang tadi
Ketika kecepatan putaran tidak pas, ulir bisa berantakan, pahatan tidak memahat dengan baik gitu. Serta ada pendingin atau coolant yang digunakan. Nah, penjepitan yang tidak stabil juga bisa mempengaruhi hasil akhir. Jadi ketika penjepitan tidak stabil, ada getaran mesin yang membuat itu jadi lepas atau ke kiri dan ke kanan. Nah, lalu ada operator juga. Jadi operator itu sangat penting. Dia yang mengeksekusinya, dia yang tahu kondisi mesin bagaimana dan bagaimana sih operator menjalankan itu dengan baik gitu untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan spesifikasi. Ya. Baik. Saya Ali Pramanaki, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.